Welcome, Tamara. Tamara membuat kopi di pantry sebelum mulai kerja pagi ini, rutinitas yang biasa ia lakukan. Hai Tam, sapa Ray, rekan kerjanya, seorang fotografer yang biasa mengambil gambar untuk pembuatan iklan sekaligus editor di kantor ini. Hey, makan siang bareng yuk nanti, ajak Ray. Waduh, masih pagi udah ngajak makan siang aja. Belum juga mulai kerja, Ray, ujar Tamara sambil terkekeh. Mau nggak? Bawa bekal ya emangnya? Enggak sih, iya mau kok. Ntar ketemu di lobi ya, ujar Tamara sesimpel itu. Sejak makan siang itu, Tamara cukup dekat dengan Ray. Cukup jelas terlihat bahwa Ray menyukainya. Tentu saja hal pertama yang membuat Ray menyukai Tamara adalah karena kecantikannya. Mereka sering makan siang bersama dan kadang pun pulang kerja mereka mampir makan malam. Bahkan setiap Kamis malam sudah menjadi kegiatan rutin mereka untuk menghabiskan malam di pasar Semawis wisata Food Street. Ray juga menunjukkan pasar barang antik ketika ia mengetahui bahwa Tamara menyukai barang antik. Adanya beberapa kesamaan di antara mereka membuat Tamara makin nyaman menghabiskan waktu bersama Ray. Beberapa bulan terakhir ini, Tamara mengagumi hasil foto Ray pada barang-barang antik yang mereka temui. Cantik, namun juga seperti ada cerita pada setiap gambar yang diambil Ray. Sampai besok ya Tam, ujar Ray usai mengantarkan Tamara sampai depan kosnya malam ini. Sorry ya gak ngajak mampir, kata Tamara. Ray tertawa kecil. Iya paham kok, namanya juga kos cewek. Tamara memasuki kosnya dan segera menuju ke kamarnya. Setelah mandi, ia beristirahat rebahan di kasur sambil chat dengan Ray. Tiba-tiba ia menyadari sesuatu. Sepertinya wajah Ray begitu familiar, seperti pernah dilihatnya sebelumnya. Namun ia buru-buru menepis pikirannya itu. Paling pikiran itu datang karena ia terlalu banyak menghabiskan waktu luang bersama Ray, pikirnya. Jauhi. Tamara terkesiap mendengar sebuah suara. Ia menoleh cepat ke sekeliling kamarnya mencari sumber suara itu. Lalu ia menggeleng. Mungkin hanya halusinasi, pikirnya. Waktunya tidur. Kali ini ia bermimpi berada di sebuah ruangan yang gelap, sempit dan dingin. Ia dapat merasakan betapa lembabnya ruangan ini. Suasananya mencekam dan terasa aura sedih di ruangan ini. Seperti kesepian, sendirian, tidak ada suara apapun yang mampu ia dengar. Ruangan ini entah benar-benar sepi atau memang dibuat kedap suara, ia tidak mengetahuinya. Tamara bangun dengan bersimbah keringat, masih pukul 2.30 dini hari. Ia mengambil air dan meminumnya lalu meletakkan kembali mug itu di meja samping tempat tidurnya. Ia merebahkan dirinya lagi dan sekali lagi terkesiap ketika melihat sesuatu di langit-langit kamarnya. Bukan sesuatu, tapi seseorang. Wanita menempel di langit-langit kamarnya. Menatapnya dengan kaki terbuka dan tangan terentang menempel. Rambutnya panjang terurai, wajahnya setengah pucat terlihat cantik, setengahnya lagi rusak penuh darah. Dengan kulit terkelupas dan dagingnya nampak. Darah menetes dari pipinya mengenai dahi Tamara. Tamara bangkit duduk dengan gusar sekaligus takut karena penampakan mengerikan itu. Siapa kamu? Jangan ganggu saya, ujarnya berusaha memberanikan diri. Makhluk itu terus menatapnya menyeringai, mengerikan. Jauhi, kamu orang baik, ujarnya dengan suara serak. Lagi-lagi darahnya menetes mengenai hidung Tamara. Tamara mengelapnya, tapi saat ia mendongak ke atas lagi, makhluk itu telah menghilang. Untungnya Tamara bukan orang yang penakut. Ia cukup percaya bahwa di setiap tempat ada penghuni lain dari dimensi yang berbeda dengan manusia. Tapi tidak dipungkirinya, jantungnya berdetak kencang. Belum lagi ia bangun terkejut dari mimpinya ditambah pemandangan yang baru saja dilihatnya. Malam-malam berikutnya, ia merasakan keanehan semakin sering terjadi. Kadang ia merasa seperti ada yang mengamati baik di kos ataupun di kantornya. Kadang ia merasa ditemani di kos, namun ada aura sedih, seperti sesuatu memandanginya dengan sedih. Biasanya tak lama setelah itu timbul aroma wangi seperti body butter yang menyegarkan sekaligus soft. Kadang posisi barang-barangnya di meja berpindah sedikit saat ia pulang. Tamara termasuk orang yang sangat teliti dan mengingat segala sesuatunya dengan baik. Jadi ia tahu kalau ada barangnya yang sedikit saja bergeser, tapi ia tidak menghiraukan hal-hal seperti itu. Yang justru mengganggunya adalah mimpi-mimpi yang kerap kali datang. Ia sungguh tidak habis pikir karena seperti yang diceritakan sebelumnya, ia tipe orang yang sangat jarang bermimpi, dan mimpinya pun kadang tidak bisa diingatnya sama sekali. Yang bisa ia ingat adalah segalanya terasa sangat nyata dalam mimpi tersebut, seperti potongan-potongan kenangan. Kadang terasa sangat menyenangkan sehingga saat bangun ia merasa moodnya baik. Kadang begitu melelahkan sehingga saat bangun ia bermandikan keringat. Dan yang paling sering adalah mimpinya terasa menakutkan. Sepi, kelam,
bahkan menyisakan sakit di sekujur tubuhnya saat ia terbangun. Hari ini ia menonton bioskop bersama Ray. Di tengah-tengah film, Ray menggenggam tangannya. Tamara merasa nyaman. Ia beranjak menyandarkan kepalanya di bahu Ray. Bioskop ini terasa dingin. Satu tangannya yang tidak menggenggam tangan Ray merapatkan jaketnya berusaha mengurangi dingin yang ia rasa. Tiba-tiba sekelebat bayangan muncul di kepalanya seperti potongan sebuah ingatan. Maaf, aku minta maaf. Udah, aku minta maaf. Ia seperti sedang memohon maaf pada seseorang. Lalu rasa sakit menyengat di pergelangan tangannya. Ada rasa panas, juga sakit seperti pergelangan tangannya sedang dicengkram kuat-kuat. Ia berusaha menarik tangannya, tapi orang itu menjambak rambutnya. Ditariknya kuat-kuat hingga rasa panas menjalar di kulit kepalanya karena begitu kerasnya orang itu menarik rambutnya. Lalu ia merasakan panas sekali lagi di dahinya. Sebuah rokok yang menyala ditempelkan orang itu di dahinya. Ia menjerit hingga tenggorokannya sakit, tapi orang itu tidak berhenti. Ia menarik Tamara dengan kasar dengan menggunakan rambutnya, lalu jari tengah dan telunjuknya diarahkan ke mata Tamara. Tamara memohon ampun lagi dan menangis minta maaf. Aku minta maaf. Orang itu mengacungkan telunjuk dan jari tengahnya lalu memasukkannya di mata Tamara. Ia menjerit sekencang-kencangnya lalu semua menjadi gelap. Tam, Tam. Ray mengguncang pelan bahu Tamara. Rupanya Tamara ketiduran saat film masih berlangsung. Tamara membuka matanya perlahan. Ia masih bisa melihat. Ia mengusap kedua matanya dan matanya basah. Air mata. Ya, ia bermimpi lagi. Dan lagi-lagi mimpi itu terasa sangat nyata, seperti sebuah ingatan atau bahkan seperti kejadian itu benar-benar terjadi dan pernah dialaminya. Kamu kenapa? Tanya Ray heran melihat Tamara yang seperti kebingungan. Aku gak tahu, kayaknya aku mimpi deh. Tapi mimpinya terasa nyata banget. Ray merangkul Tamara menenangkannya. Kamu kecapean, Tam, kayaknya. Tapi aku cukup sering mimpi seperti itu, Ray, dan satu persatu seperti semuanya relate, ujar Tamara Rilih. Emang mimpi seperti apa? Mimpi buruk? Kayak potongan-potongan ingatan, kadang seperti kenangan indah, kadang juga horor banget, seperti mimpi aku lagi disiksa seseorang, definitely secara fisik. Dan yang paling serem adalah, aku pernah mimpi mata aku dicongkel. Takut banget, ucap Tamara lirih sambil memeluk lengan Ray. Ray merasakan ketakutan, Tamara terasa sangat nyata. Ia jadi mengkhawatirkannya.